Dan kalau sekelompok Yahudi melewati gereja, perhatiin, dia pasti meludah. Lah kau belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Walaupun orang Yahudi sudah menghina Yesus Kristus, walaupun orang Yahudi sudah meludahi Tuhan Yesus Kristus. Ada yang nanya, Abi, kenapa orang Yahudi selalu menghina orang Kristen? Biasa itu. Oh, dianggap hal biasa katanya. Inilah tanda-tanda akal sehat yang sudah tercabut ya. Nah, itu nggak bisa berpikir sehat lagi dia. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Orang waras itu tidak akan bisa menahan rasa tersayat hatinya jika Tuhannya dihina. Jadi aneh banget tuh pola pikirnya Saifuddin Ibrahim. Dan ini menjadi tanda tanya besar terhadap Saifuddin Ibrahim. Dia tulus gak dalam beragama Kristen? Kok bisa agamanya dihina, dia tidak merasa tersayat hatinya? Saya sebagai penista agama Islam, saya telah berhasil menjadi penista agama Islam. Sampai sini udah terjawab kan bahwa Saifuddin sebenarnya bukan pembela kekristenan. Saifuddin itu pembenci agama Islam yang berlindung di balik agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di kolom komentar beberapa orang ada yang salah paham terhadap saya. Cukup banyak juga yang salah paham, mengira saya tidak pro ataupun tidak ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena terlihat channel saya kok nggak ngebahas hal tersebut ya. Padahal sebenarnya bukan nggak ngebahas, justru saya sudah bahas beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dulu pernah Palestina itu digempur sama Zionis pada saat Ramadan 2 tahun ataupun 1 tahun yang lalu. Itu saya sudah bahas juga. Bahkan sampai sekarang pun saya masih bahas juga. Cuman karena memang peraturan YouTube tidak boleh menampilkan secara vulgar, akhirnya beberapa video-video saya itu terhapus guys. Ya mau gimana lagi, sebagai konten kreator YouTube ya kita harus mematuhi peraturan YouTube sebagai konten kreator yang ada di YouTube. Tapi alhamdulillah sampai sekarang channel saya aman-aman saja, karena saya lihat teman-teman yang lain itu ada yang tidak sekedar dihapus aja kontennya, melainkan dicabut monetisasinya, bahkan ditutup akunnya. Kali ini saya mencoba untuk membahas sedikit lah ya, tipis-tipis ya, nggak terlalu vulgar teman-teman, karena saya sebagai konten kreator YouTube ya juga harus mematuhi peraturan yang ada di YouTube. Memang pihak YouTube itu sangat memfilter konten-konten ataupun pemberitaan mengenai peperangan, bukan hanya perang Israel dengan Palestina, melainkan perang Ukraina dengan Rusia pun juga difilter, benar-benar difilter oleh pihak YouTube teman-teman. Kalau YouTuber pasti paham, di setiap akun AdSense itu ada notifikasi seperti ini teman-teman. Karena ada perang di Ukraina, kami akan menjeda monetisasi konten yang mengeksploitasi, menyepelekan atau membenarkan perang tersebut. Karena memang banyak guys orang itu ya yang bikin berita-berita ngawur tentang peperangan tersebut ya. Jadinya pihak YouTube memfilter hal tersebut. Mungkin ada yang bilang, tapi itu channelnya Tribun aman-aman saja, TV One aman-aman aja memberitakan tentang peperangan, sama juga Metro TV aman-aman saja. Jangan disamakan guys ya, channel perorangan dengan channel perusahaan media. Kalau perusahaan media itu dilindungi oleh Dewan Pers. Jangankan di sosial media, orang yang ada di medan perang aja kalau ada tulisan pers di bajunya itu dilindungi. Jadi semoga bisa dimengerti ya penjelasan saya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya akan membahas ya tipis-tipis aja sekarang teman-teman ya. Dan semoga pihak yang mengoreksi video saya dari pihak YouTube maksudnya bisa memahami bahwa video ini adalah video edukasi, bukan hal-hal keburukan ya. Ini saya akan reaksi videonya Babe Haikal. Pembahasannya kita akan mulai dari mereaksi video ini. Kita simak dulu videonya. Kan kamu orang Kristen. Yahudi itu menganggap Bunda Maria itu penzina. Yahudi itu menganggap Yesus itu anak haram. Kok kamu belain? Salib itu nggak boleh ada di tempat Yahudi pak. Karena benda najis pak. Patung Bunda Maria nggak boleh ada di ibadah Yahudi pak. Saya punya rekaman videonya ketika saya bersama dengan orang, dia pakai salib, disuruh keluar sama orang Yahudi. Nggak boleh salib masuk. Dan kalau sekelompok Yahudi melewati gereja, perhatiin, dia pasti meludah. Lah kau belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia?
Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, nggak boleh ada bendera Israel di Indonesia, Pak. Nggak boleh masuk, Pak. Itu sebabnya waktu pertandingan bola bukan orang bolanya yang nggak boleh masuk, tapi nggak boleh ada bendera Israel dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Ya, teman-teman, ya kita tahu memang bahwa ada oknum-oknum orang Kristen yang mendukung Israel. Ya, mereka bertempat tinggal di Indonesia. Padahal sebenarnya orang-orang Kristen di Israel itu selalu dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Yang baru-baru ini viral, seperti yang teman-teman udah ketahui juga, ada sebuah acara keagamaan di Israel, yaitu acara keagamaan Kristen, teman-teman ya, tetapi berpapasan dengan orang Yahudi. Dan terlihat di situ orang Yahudi meludahi acara keagamaan umat Kristen tersebut. Walaupun diperlakukan seperti itu, ada saja oknum-oknum Kristen. Ya, saya bilang oknum karena tidak semua, teman-teman. Jadi ada saja oknum-oknum Kristen yang tidak terbuka pikirannya untuk bisa melihat fakta sebenarnya bahwa orang-orang Yahudi tidak suka juga dengan orang Kristen. Contoh oknum-oknum Kristen yang tidak terbuka pikirannya ya Saifuddin Ibrahim ini, teman-teman. Ya, kalau Saifuddin ini memang akal sehatnya udah tercabut, mungkin itu salah satu azab dari Allah. Jadi dia nggak bisa mencerna sesuatu yang masuk akal gitu ya. Perilakunya itu selalu hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Coba kita simak nih videonya. Walaupun orang Yahudi sudah menghina Yesus Kristus, walaupun orang Yahudi sudah meludahi Tuhan Yesus Kristus, ada yang nanya, Abi, kenapa orang Yahudi selalu menghina orang Kristen? Biasa itu. Oh, dianggap hal biasa katanya. Inilah tanda-tanda akal sehat yang sudah tercabut ya. Nah, itu nggak bisa berpikir sehat lagi dia. Jangankan orang Yahudi, jangankan orang Kristen, Tuhan Yesus saja diludahin sama orang Yahudi. Karena apa? Karena kita orang Kristen itu diajarkan bersabar dan tidak membalas. Jadi kalau orang Yahudi walaupun meludahi Tuhannya, kata Saifuddin Ibrahim, itu nggak perlu dibalas. Tapi orang Islam yang nggak ngapa-ngapain, Saifuddin malah minta hapus 300 ayat. Saifuddin malah minta untuk Islam dihapus dari Indonesia. Kan aneh ini ya, akal sehatnya memang udah nggak ada nih Saifuddin Ibrahim. Itulah kelebihan ajaran Kristen dibandingkan Islam dengan Ya, itu contoh ya, orang yang akal sehatnya sudah tidak terpakai. Kalau orang-orang Kristen yang memakai akal sehatnya, itu tidak akan mendukung Yahudi Israel. Contohnya seperti Pak Pendeta ini, coba simak videonya. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan, ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Orang waras itu tidak akan bisa menahan rasa tersayat hatinya jika Tuhannya dihina. Jadi aneh banget tuh pola pikirnya Saifuddin Ibrahim. Dan ini menjadi tanda tanya besar terhadap Saifuddin Ibrahim. Dia tulus gak dalam beragama Kristen? Kok bisa agamanya dihina, dia tidak merasa tersayat hatinya? Secara logika normalnya ya, sesuatu yang kita cintai lalu dihina, dilecehkan, pasti kita sakit hati. Contohnya misalnya ada seorang ayah yang anak perempuannya dilecehkan. Gak mungkin bapaknya itu, gak mungkin seorang ayah itu tidak tersayat ataupun tidak sakit hatinya. Saya sebagai penista agama Islam, saya telah berhasil menjadi penista agama Islam. Sampai sini udah terjawab kan bahwa Saifuddin sebenarnya bukan pembela kekristenan. Saifuddin itu pembenci agama Islam yang berlindung di balik agama Kristen. Seolah-olah dia menjadi pembela Kristen, padahal tidak. Dia lebih kepada pembenci agama Islam. Jadi dia nggak peduli Yahudi itu menghina agama dia apa enggak, Yahudi menghina Kristen
atau tidak. Pokoknya Yahudi nyerang Islam, ya sudah, Saipudin dukung. Semoga banyak saudara-saudara kita yang Kristen di Indonesia tidak terpengaruh dengan video-video Saipudin Ibrahim. Saya yakin sekali kalau Kristen yang waras menggunakan akal sehat tidak akan mau terpengaruh dengan video-videonya Saipudin Ibrahim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.